lah. Oke. Ya, baik kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat, karena sesungguhnya nikmat sehat itu akan ada ketika kita sakit Bapak dan Ibu. Jaga kondisi, apalagi saat ini kita dalam masih pancaroba. Baiklah Pak dan Ibu, terkait materi yang tadi pagi terkendala ada hal-hal yang tidak bisa dilewatkan, maka kali ini Pak Irwan akan menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Pak Irwan kami persilahkan. Halo. Halo. Silakan Pak Irwan. Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Jadi sebelumnya mohon maaf karena tadi pagi tidak bisa mengisi. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita ke materi yang berikutnya yaitu tentang teknik pengambilan gambar. Jadi untuk materi yang kali ini mungkin lebih ringkas saja, nanti kita perbanyak di tanya jawabnya. Izin share screen. Sudah tampak share screen saya Bapak Ibu? Jelas Pak Guru. Oke. Jadi yang pertama itu tentang teknik pengambilan gambar. Dalam mengambil gambar tentunya alat yang paling utama atau yang wajib ada yaitu kamera. Nah, hasil dari kamera ini sangat menentukan kualitas dari video yang kita produksi nanti. Kameranya pakai apa, Pak? Untuk kamera itu ada banyak ya. Jadi ada namanya kamera DSLR, ada namanya kamera DV dan sebagainya. Nah, tapi untuk sekedar produksi untuk siswa kita, karena mungkin juga budgetnya terbatas ya, tidak semua sekolah punya kamera profesional, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan HP Bapak Ibu masing-masing. Karena fiturnya pun tidak kalah jauh, cuma masih fitur-fiturnya ada, cuma kualitasnya lebih sedikit banyak sih, cuma ada loh gitu di handphone Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, apa yang perlu diatur dalam kamera ketika kita ingin mengambil sebuah gambar? Yang pertama itu namanya white balance. Jadi pengaturan white balance ini salah satu pengaturan yang umumnya kita lihat di settingan kamera. Di HP Bapak Ibu pun juga ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan di handphone ketika membuka kamera, di situ ada tulisan AWB biasanya. Itu kepanjangannya automatic white balance. Nah, white balance ini adalah proses sosialisasi dari kamera kita dengan sekitarnya gitu loh. Di sini cenderung menunjukkan tingkat atau suhu dari gambar yang kita ambil. Jadi suhunya bukan berarti begitu Bapak Ibu mengelus sebentar, biar tidak terlalu delay. Suhunya itu bukan artinya Bapak Ibu begitu mengambil gambar terus kemudian menyentuh layar HP Bapak Ibu akan terasa dingin atau terasa panas, tidak seperti itu. Tapi lebih ke kita akan menyesuaikan suasananya, tahu suasananya. Coba lihat di gambar yang dua ini. Nah, ini ada perbedaan, tempatnya sama, kameranya sama, bedanya hanya di pengaturan white balance-nya. Jadi yang kiri, gambar yang kiri yang di sini itu cenderung terlihat suhunya panas gitu loh. Ya, sedangkan yang sebelah kanan lebih terlihat dingin. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, settingan white balance yang pas, yang kiri atau yang kanan? Bisa dijawab di kolom komentar, di kolom chat. Kiri. Malah ada yang kiri nih Pak Irwan. Oh iya. Yang lain, yang kiri atau yang kanan kira-kira?
Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom Kanan. chat. Ada yang kanan, ada yang kiri. Oh, banyak kanan ini Pak Irwan. Panas. Iya, yang kiri terlihat panas, yang kanan terlihat suhunya lebih dingin. Nah, untuk editing kira-kira mana pengaturan white balance yang pas? Oke, jadi ada yang jawab kiri, ada yang jawab kanan. Jawabannya adalah yang ini. Yang ketiga. Beda. Jadi kita menyesuaikan white balance itu, mengatur white balance itu untuk mendapatkan gambar yang lebih mendekati real seperti yang apa mata kita lihat. Kalau yang kiri malah terlihat jadi lebih panas daripada yang kita lihat langsung. Kemudian yang kedua terlihat lebih dingin. Tapi untuk editing sebaiknya Bapak Ibu mengambil atau mengatur white balance-nya agar Bapak Ibu mendapatkan hasil se-flat mungkin. Loh, kenapa begitu, Pak? Karena dalam editing kita ada istilah namanya color correction. Jadi kita bisa mengatur lagi, merubah lagi terkait dengan white balance itu. Begitu bahan Bapak Ibu terlalu panas begini, terlihat panas atau terlihat dingin karena pengaturan white balance-nya, itu akan mengganggu kita nanti dalam waktu mengatur atau mengedit video kita. Jadi usahakan gambar yang diambil itu setelah menyeting white balance itu gambarnya se-flat mungkin atau mendekati paling real dengan apa yang kita lihat. Oke, berikutnya. Nah, di dalam white balance itu baik di kamera profesional atau di HP Bapak Ibu itu ada pengaturan yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, ini nih contoh-contohnya. Yang pertama, mode shade. Ini kita gunakan ketika kita memotret di tempat teduh. Masih cukup terang namun tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, lambangnya biasanya kayak gini nih. Kemudian ada lagi gambar awan. Pak, saya pilih AWB itu, saya klik AWB di HP saya, itu ada gambar awan, Pak. Itu namanya mode cloudy. Nah, itu digunakan ketika Bapak Ibu memotret di cuaca yang kurang bersahabat. Berawan tebal, mendung, simbolnya tadi gambar awan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya mode flash. Ini kita gunakan ketika Bapak Ibu menggunakan flash menghidupkan flash di HP Bapak Ibu. Jadi setting AWB-nya pakai yang ini. Setting white balance-nya pakai yang ini. Kemudian ada lagi gambar matahari, Pak. Oh, itu mode daylight. Jadi gunakan jika Bapak Ibu memotret di luar ruangan yang kondisinya sedang cerah-cerahnya nih. Kemudian yang ketiga itu ada seperti lampu pijar. Ini kita gunakan apabila Bapak Ibu menggunakan lampu TL di ruangannya, LED atau lampu neon, ya simbolnya juga lampu neon. Kalau pakai yang ini nanti cenderung lebih ke suhunya terlihat lebih dingin nanti Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu coba deh. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, tapi biasanya HP cuma punya sampai di sini. Untuk yang lain itu ada mode-mode yang lain yang bisa digunakan. Nah, mode yang terakhir ini, tungsten, digunakan saat Bapak Ibu memotret di bawah sinar lampu pijar. Simbolnya pun sama seperti lampu pijar. Pak, saya belum terlalu ini, Pak. Saya coba yang ini kok warnanya jadi terlalu begini. Saya coba yang ini kok saya jadi terlalu cantik. Saya pakai yang ini kok saya jadi terlalu jelek, Pak. Nah, gunakanlah settingan otomatis itu. Manfaatkan otomatis itu. Jadi di situ Bapak Ibu sudah disediakan mode otomatis. Namun, ya ada tapinya nih. Ketika Bapak Ibu nantinya misalnya sekarang shootnya pagi nih, nanti shootnya siang lagi. Suasananya kan beda nih. Kalau Bapak Ibu pakai AWB, nanti gambar pertama, footage pertama, video yang pertama Bapak Ibu ambil akan berbeda dengan yang kedua yang Bapak Ibu ambil siang hari. Nah, itulah gunanya kita mencari kira-kira mana nih yang paling dekat dengan hasil record kita yang pertama. Dengan cara mencoba men-set white balance-nya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita setting, kita juga harus
menentukan bagaimana cara kita akan mengambil gambar, apakah dengan memegangnya atau handheld atau kita menggunakan tripod. Untuk handheld, video muka saya bisa terlihat ya. Nah, cek. Kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi untuk untuk menahan kamera itu ada triknya, sedikit tricky. Jadi Bapak Ibu biasanya mungkin megang kameranya gini nih, ya. Jadi tangan sikunya ini masih mengarah ke atau tidak ada topangan. Jadi triknya kalau menggunakan tangan, tidak menggunakan tripod, siku kedua Bapak Ibu ditaruh di sini, di bagian depan. Mungkin akan kalau jarang menggunakan teknik ini, mungkin Bapak Ibu akan merasa risih. Cuma itu akan membuat footage yang kita ambil atau kamera hasil dari video kita itu lebih stabil. Bapak Ibu keluar mau record di luar atau misalnya mau record pemandangan nih, cuma tidak bawa tripod, kebetulan lupa bawa tripod. Jadi Bapak Ibu jangan mengambil gambar dengan siku begini, ya rata-rata begini. Nah ini sebenarnya kesalahan kecil yang pengaruhnya lumayan besar untuk hasil video yang kita ambil. Jadi jika tidak menggunakan tripod atau langsung menghandle-nya dengan tangan, Bapak Ibu topang kedua siku Bapak Ibu ke depan, ke bagian bawah dada. Nah itu akan membuat video lebih stabil. Kalau Bapak Ibu dalam posisi misalnya saya mau ngambil angle-nya dari agak bawah nih Pak, bagaimana? Susah dong kalau begini sambil jongkok. Nah, kalau jongkok, Bapak Ibu bisa gunakan melipat kaki kanan Bapak Ibu, kemudian kaki kirinya seperti siap ini posisi untuk lari. Posisi mau lari. Bersedia siap ya. Ya, bersedia siap. Nah, posisi siapnya itu posisi kaki. Kemudian posisi tangan siku kiri itu bertopang pada kaki yang kiri. Itu akan membuat gambar Bapak Ibu lebih stabil. Baik itu untuk memotret ataupun untuk mengambil video. Kita lanjut. Tadi sampai di sini. Kemudian yang berikutnya kita mengatur fokus. Jadi begitu Bapak Ibu sudah menentukan nanti akan handle kameranya langsung atau menggunakan tripod, itu Bapak Ibu mengatur fokusnya. Coba jangan sampai nanti begitu mengambil gambar sudah selesai scene pertama, Bapak Ibu mukanya ternyata blur atau tidak terlihat matanya burem, nah seperti itu. Jadi fokusnya diatur, itu untuk kamera. Kemudian setelah kita menyeting kamera, menentukan kita menggunakan tripod atau kita handle kameranya, lanjut ke pengambilan gambar. Nah untuk pengambilan gambar sendiri itu ada 3 faktor untuk video pembelajaran ya, karena video pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai salah satu video yang simple. Bikinnya itu simple. Jadi hanya 3 faktor untuk pengambilan gambar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, faktor manusia. Ini sudah faktor wajib ada untuk video talking head. Pak, saya mau ganti animasi. Iya, tidak apa-apa. Tapi di sini jika Bapak Ibu talking head yang pada umumnya, yang ada Bapak Ibunya. Kemudian yang kedua adalah faktor ruang. Nah, untuk faktor ruang sendiri itu ada yang namanya faktor ruang alami, dan ada faktor ruang non-alami. Yang mana yang namanya faktor ruang alami, Pak? Faktor ruang alami ini, ruang alami itu adalah tempat Bapak Ibu real, lokasi yang real. Gitu misalnya Bapak Ibu ngajarnya di kelas nih, berarti setting tempatnya Bapak Ibu mengambil gambarnya di ruang kelas. Pak, saya jelaskan tentang tumbuh-tumbuhan nih. Ya settingnya bisa atau tempatnya bisa di kebun atau di sawah, misal membahas pertanian. Jadi Bapak Ibu langsung shoot di sana. Itu adalah ruang alami.
Tadi katanya ada dua, Pak. Ada ruang alami, ada yang non-alami. Yang mana sih yang non-alami? Nah, kalau yang non-alami ini, Bapak Ibu shoot dengan background polos. Background polos, Pak. Oke. Saya punya di rumah, Pak, kain hitam. Silakan, bisa. Saya juga punya, Pak. Tapi warnanya putih. Ya, silakan, bisa. Saya juga punya, Pak. Saya enggak punya, Pak. Saya punya, Pak. Dan sebagainya. Tapi yang paling bagus, ya kalau warna sih enggak masalah. Mau pakai yang warna apa, selama itu polos. Tapi yang paling bagus itu adalah menggunakan background berwarna hijau. Atau biasa disebut green screen. Pak, saya punya tetangga, tapi dia buka studio, Pak, studio foto, tapi backgroundnya itu tidak hijau, Pak. Dia pakai biru. Ya, dua warna ini adalah warna yang baik untuk mengambil set atau mengambil video yang dengan ruangan yang non alami. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti warna polos yang ada di belakang Bapak Ibu itu bisa diganti dengan keinginan Bapak Ibu. Oh, saya mau setting nih, saya mau jelasin tentang gunung berapi. Ruangnya alami, non-alami. Alami aja deh. Bapak Ibu bisa bayangkan harus menjelaskan gunung berapi, harus pergi gunung berapi dulu. Supaya setnya lebih nyata. Nah, opsi yang kedua bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu yang non-alami. Menggunakan background yang polos. Ada yang pakai hijau. Oke, bagus. Kenapa pakai hijau sama biru, Pak? Padahal yang lain kan juga warna juga. Karena warna hijau itu memiliki intensitas yang paling sedikit di kulit kita. Misalnya nih, muka Bapak Ibu nih, mohon maaf ya bahasanya. Wajah Bapak Ibu itu misalnya baru habis pakai dempulan nih, dempulan pakai bedak tebal kali putih. Ya. Terus kemudian backgroundnya pakai warna putih polos. Jadi nanti waktu menghilangkan backgroundnya, mengganti backgroundnya, muka Bapak Ibu juga hilang. Saking putihnya, sama dengan background di belakang. Itu yang ruang. Ada ruang alami, ada ruang yang non-alami. Kemudian yang ketiga itu faktor suara. Nah ini yang kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga kalau suara. Videonya udah bagus, udah keren, udah jernih, tapi begitu suaranya tidak terlalu suaranya jelek, artinya suaranya bising. Ada suara ini itu, suara jangkriknya kontinu, Pak. Karena kebetulan rumah saya di sawah, karena saya juga mengalami itu, Bapak Ibu. Jadi atau suaranya pecah, itu akan mengurangi atau padahal sedikit saja ya. Sedikit saja yang dalam suara itu yang mengganggu, itu menurunkan minat orang untuk menonton video kita. Ih, keren nih gambarnya nih, thumbnailnya keren nih. Misalnya Bapak Ibu yang main YouTube nih. Begitu dibuka, wih intronya keren. Wih gambarnya terang, mantap posisinya, cahayanya bagus. Tapi begitu didengar suaranya, waduh, 2-3 menit kemudian video Bapak Ibu ditutup. Oke, lanjut. Lalu berikutnya apa lagi? Berikutnya angle kamera atau posisi kamera yang mengarah pada objek tertentu. Nah, ini berpengaruh terhadap makna dan pesan yang disampaikan. Karena apa? Karena karakter dan pesan dari tiap shoot atau angle itu berbeda. Maksudnya gimana, Pak? Oke, kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama namanya bird eye view. Seperti namanya ini angle-nya itu seperti burung. Jadi posisi penglihatan dari burung. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini cocok untuk mengetahui atau menggambarkan atau ingin kita tunjukkan gerak-gerik dari karakter. Kita lanjut. Nah, dalam penggunaan angle yang ini, itu penonton seolah-olah menjadi pengamat. Jadi bisa memperhatikan gerak-gerik seorang di sini. Mohon di mute. Biar.
Oke, berikutnya ada yang namanya high angle. Nah, ini menangkap gambar dari sudut yang lebih tinggi, tapi tidak setinggi dari yang pertama tadi. Nah, ini biasanya digunakan kita pakai tripod, atau yang umum yang Bapak Ibu kenal itu namanya tongsis juga kan. Nah, jadi apa efeknya ketika Bapak Ibu mengambil gambar dari posisi seperti ini? Nah, ini akan menimbulkan kesan bahwa subjek di dalam layar itu lebih kecil atau lebih, kalau bahasa kasarnya lah ya, itu Pendek lebih kayaknya. direndahkan. Iya, Ya, betul. lebih direndahkan. Jadi untuk video pembelajaran sendiri hindari mengambil gambar seperti ini. Loh, kenapa Pak? Karena nanti itu akan menimbulkan kesan bahwa penontonnya lebih tahu dari Bapak Ibu. Itu kesan yang akan secara tidak sadar muncul di dalam pikiran dari audiens kita. Jadi dia akan merasa secara tidak sadar bahwa dia lebih tahu daripada siapa yang menjelaskan di dalam video. Jadi hindari mengambil gambar seperti ini untuk video pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada namanya low. Tadi ada high, sekarang ada low. Nah, kebalikan dari ini, itu akan efeknya itu kebalikan dari yang tadi. Jadi bukannya bagus Pak, di silent dulu Bu. Bukannya akan bagus Pak, berarti kita terlihat lebih tahu dong. Oh, stop dulu. Terlihat lebih tahu. Oke, Bapak lebih tahu. Tapi untuk membangun hubungan yang baik dari audiens dan narasumber di video, itu kita harus membawa diri kita atau membuat diri kita setara gitu loh. Artinya kita memang menyampaikan informasi yang belum mereka tahu saja. Artinya bukan lebih pinter, tidak lebih pinternya, tapi kita hanya menyampaikan informasi yang mereka belum tahu. Kalau kita mengambil gambar seperti ini, kesannya itu kalau dalam video pembelajaran lebih terlihat ke sombong. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu membuat video pembelajaran, tapi kameranya di shoot-nya dari angle-nya dari agak bawah, jadi Bapak Ibu lebih nunduk, itu nanti akan menimbulkan kesan bahwa Bapak Ibu itu wah sombong nih orangnya nih, ya, atau wah akan timbul efek-efek yang kurang baik. Nah, lalu untuk apa itu ada Pak jika itu tidak cocok untuk ini, untuk video kita? Ya, tidak cocok di sini atau kurang cocok di sini, tentunya akan cocok di yang lain. Seperti itu sering dipakai di film-film action, cowboy, trailer dan sebagainya. Jadi subjeknya ini lebih strong gitu loh, orang yang ada di dalam video itu. Bentar, ini salah ketik nih. Kalau yang ini namanya view. Kalau tadi ada burung, di sini ada kodok Bapak Ibu. Jadi kalau dari burung itu tujuannya untuk mengamati gerak-gerik dari apa yang ditonton, kalau frog atau kodok ini itu kebalikannya. Nah, jadi kamera itu diletakkan di sudut terendah atau di posisi terendah yang sangat rendah, kemudian diarahkan pada subjek. Nah, tujuannya ini agar menimbulkan efek bahwa penonton itu akan merasa subjeknya terlihat besar, dominan, dan megah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau dalam foto ya, ini biasa digunakan untuk prewedding, biasanya seperti itu. Jadi objeknya itu terlihat megah gitu loh. Kemudian lalu
bagaimana yang kita pakai Pak untuk untuk video pembelajaran? Untuk video pembelajaran Bapak Ibu itu gunakan yang namanya A-level. Jadi mohon maaf slide saya hilang di sini. Harusnya di situ ada satu. Yang mana itu Pak? Jadi kamera itu diletakkan sejajar dengan pandangan dari ini. Oh, share screen saya pindah ya? Belum ya? Bentar. Oke. Jadi yang kita gunakan dalam video pembelajaran itu adalah angle yang E-level. Artinya sejajar dengan kamera atau audiens kita. Jadi cara ngambilnya gini, misalnya Bapak Ibu pakai tripod ya. Kalau misalnya pakai tripod, pertama dibuat setinggi dari pandangan Bapak Ibu, kemudian perhatikan di samping, biasanya di tripod itu ada kayak water pass. Jadi gelembungnya itu supaya pas di tengah. Nah, jadi contoh-contoh gambarnya seperti ini. Contoh-contoh video yang diambil atau gambar yang diambil dengan angle yang E-level. Oke, kita balik ke PowerPoint. Kemudian berikutnya kita belajar frame size atau ukuran dari gambar kita. Nah, ini yang paling membedakan antara video, film, aksi panggung, drama, dan sebagainya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dalam aksi panggung itu penonton itu akan melihat keseluruhan dari set panggungnya. Artinya di panggungnya ada apa, itu semuanya terlihat. Nah, kalau dalam video itu kita hanya bisa melihat apa yang ingin editor itu atau yang produksi video itu ingin kita lihat apa, gitu loh. Jadi kita dikontrol di situ sebenarnya. Kita bisa mengontrolnya. Kita akan mengontrol audiens kita apa yang boleh mereka lihat. Mereka harus lihat yang mana. Mereka harus lihat apa dalam video saya. Itu bedanya. Jadi kontrol itu di kita itu lebih tinggi gitu loh. Nah, shoot sendiri itu ukurannya ada banyak sebenarnya. Cuma kita di sini bahas hanya 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Oke. Mulai dari yang namanya full shoot. Nah, full shoot itu diambilnya begini Bapak Ibu. Dari full body dari seluruh tubuh dari aktor kita. Namun tidak terlalu kecil, hampir memenuhi. Itu namanya yang full shoot. Contohnya seperti ini. Yang tampil di layar Bapak Ibu semuanya itu namanya full shoot. Nah, apa tujuannya yang begini? Apa tujuannya ngambil atau shoot size yang begini? Itu penonton atau audiens kita akan merasakan bagaimana mental dari objek yang di shoot ini. Kok begitu Pak? Bagaimana? Iya, karena kita bisa melihat keseluruhan gestur dari pemeran di sini. Dari atas hingga bawah. Dan kita juga melihat gestur tersebut ketika berinteraksi dengan apa. Itu gunanya diambillah full shoot atau secara keseluruhan ini. Kemudian kita perkecil lagi Bapak Ibu. Namanya medium long shoot. Nah, ini dari posisi kaki, lutut. Dari posisi lutut sampai dengan atas kepala dari objek kita. Ini biasanya Bapak Ibu akan sering lihat kalau sering nonton film, kalau film ini film action itu ketika ada orang berbicara di depan umum. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu take gambarnya atau shoot gambarnya itu dari lutut ke atas. Tujuannya apa?
sebenarnya secara tidak sadar audiens itu dipaksa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh subjek itu. Jadi coba deh nanti Bapak Ibu yang koleksi film-film, film-film action misalnya, atau film-film koboi dan sebagainya. Coba perhatikan ketika ada scene yang orang berbicara di depan umum, itu rata-rata shoot-nya menggunakan medium long shoot yang ini. Jadi hanya diambil dari lutut ke atas. Kemudian kita lanjut shoot yang berikutnya ke frame yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kotaknya di sini. Itu ada namanya, mohon di silent dulu Bu Dian. Oke, ada namanya medium shoot. Kalau di sini pengambilan gambarnya itu dari pinggang ke atas atau lebih mepet sedikit ke bawah sedikit. Nah, ini sebenarnya mirip dengan ini. Cuma bedanya di sini aja. Tujuannya pun mirip. Cuma kalau medium shoot ini akan menunjukkan subjeknya secara lebih detail. Jadi cuma areanya beda sedikit dari pinggang ke atas atau dari bawah pinggang sedikit ke atas. Jadi proporsinya itu audiens kita itu lebih banyak melihat detail daripada kita. Ya, jadi lebih ke detail subjek di sini. Kemudian kita perkecil lagi, itu ada namanya medium close up. Jadi kotaknya yang ini nih. Jadi kalau medium close up ini ngambilnya itu dari dada ke atas. Nah, jadi di sini tujuannya untuk menunjukkan ekspresi. Namun masih menjaga jarak. Jadi kita masih ada jarak dengan audiens kita. Nah, di mana kita di sini, kita anggap ini kita ya. Kita itu masih terpengaruh dengan lingkungan yang kita ini, yang ada di sekitar kita ini. Jadi tidak langsung mepet sama audiens kita gitu loh. Jadi menunjukkan ekspresi tapi masih ada jaraknya. Oke, itu medium close up dari dada ke atas. Kemudian lanjut model shoot yang ketiga itu namanya close up. Nah, kalau close up ini cocok untuk menangkap biasanya monolog. Jadi kalau monolog biasanya pakai yang close up. Nah, jadi tujuannya di sini untuk membawa audiens kita itu masuk gitu loh. Dan merasakan apa yang dirasakan oleh subjek dengan melihat ekspresinya secara detail. Jadi misalnya nangis, ya di close up, di kotaknya yang ini. Sedih, haru, bingung, bimbang, itu di close up. Tujuannya apa? Supaya audiens itu ikut merasakan gitu loh. Jadi ikut rasa sedih, ikut gembira, ikut bingung, ya seperti itu. Kemudian yang paling atas, yang paling kecil kotaknya di sini, ini namanya extreme close up. Kalau Bapak Ibu pernah melihat, mungkin ada scene yang hanya menyorot mata, kemudian ada yang hanya menyorot mulut, bibir. Nah, tujuannya apa di sini? Itu untuk meng-highlight habis-habisan. Jadi misalnya di dalam scene ini kalau dalam film ya, di dalam scene ini itu kuncinya ada di pistol misalnya. Jadi tidak hanya terbatas pada wajah ya. Jadi dalam scene ini pokoknya orang-orang ini harus tahu ini pistol nih. Atau artinya kunci dari adegan di sini adalah pistol di sini. Maka pistol itu akan di-highlight habis-habisan dengan menggunakan shoot dengan ukuran extreme close up. Jadi inti dari scene itu akan di-highlight habis-habisan, itu menggunakan namanya extreme close up. Itu untuk shoot size atau frame size Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan yang dari lutut ke atas. Ini yang dari pinggang ke atas. Kemudian ini yang medium close up.
Terus ini yang full shoot. Nah, lalu dalam video pembelajaran kita baiknya pakai yang mana, Pak? Untuk video pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini. Yang ini, ada 3 ya. Ada 3 yang biasa digunakan untuk video pembelajaran. Oke. Yang pertama itu dari sini. Cuma ini masih jarang nih. Karena masih kurang menunjukkan detail dari si gurunya. Baiknya yang mana, Pak? Baiknya pakai yang ini nih. Pakai yang medium shoot. Dari pinggang atau dari bawah sedikit, dari pinggang. Kemudian nanti dalam beberapa scene, artinya misal dalam video Bapak Ibu ingin bertanya kepada siswa Bapak Ibu, itu nanti akan kita ambil dia medium close up. Nanti waktu editing kita coba biar lebih paham ya. Jadi, nah terus bagaimana saya nanti mengambil video, Pak? Kan nanti sebelum diedit video kita ngambil dulu yang biasa-biasa. Yang mana kita pakai, Pak, supaya tidak repot. Bapak Ibu bisa take gambar menggunakan medium long shoot atau medium shoot ini. Kenapa tidak full shoot aja lagi, Pak? Nanti waktu kita perbesar gambar Bapak Ibu, takutnya karena masih menggunakan handphone, gambarnya malah jadi pecah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merekam video Bapak Ibu menggunakan yang ini nih. Dari lutut ke atas atau dari pinggang di bawah sedikit ke atas. Oh, berarti nanti Pak waktu saya bertanya saya harus zoom dong. Saya harus memajukan kamera saya untuk mendapatkan yang medium close up. Kan waktu nanya nanti kita pakai medium close up, Pak. Tidak, itu enaknya video. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mempunyai gambar atau video yang lebih besar, nanti waktu editing Bapak Ibu bisa memilih ukuran yang kecil-kecilnya ini dengan cara dipotong nanti. Contoh, Bapak Ibu sudah ngambil medium long shoot yang di sini. Tapi waktu mau editing, saya mau supaya yang terlihat sampai medium shoot saja. Ya nanti bisa langsung diedit. Dari video yang tadi besar, Bapak Ibu tinggal potong supaya lebih kecil. Saya butuh medium close up, ya sudah potong sesuai ukuran medium close up. Jadi ngambil gambarnya tetap pakai medium yang medium long shoot. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga tadi suara yang ngeri-ngeri sedap nih, mikrofon. Jadi mikrofon itu yang biasa ya, yang banyak beredar itu ada 3 biasanya. Ada yang namanya ini yang pertama namanya mic condenser. Nggak ada kuota, guys. Kemudian ada yang namanya mic dinamis. Ya. Kondenser ini biasanya Bapak Ibu akan jumpai di studio atau kalau Bapak Ibu sering nonton review di YouTube atau yang games misalnya, itu rata-rata ada mic begini di depan. Ada barang yang seperti ini di depan, itu mic Bapak Ibu, namanya mic condenser. Apa sih enaknya pakai mic condenser? Mic condenser ini dia lebih sensitif dalam menangkap suara ketimbang yang mic dinamis. Nah, kemudian untuk yang mic begini, untuk mic condenser itu ada banyak jenisnya, Bapak Ibu. Jenisnya artinya caranya menangkap suara. Jadi ketika Bapak Ibu berniat untuk membeli sebuah mic condenser, perhatikan menangkap suaranya seperti apa. Biasanya di sana ada namanya omnidirectional. Jadi lihat atau perhatikan dulu, lihat di keterangannya apakah dia menangkap suara dari depan saja, dari samping saja, dari atas saja, atau dari semuanya. Dari semua arah. Nah, jika Bapak Ibu membeli kondenser yang hanya menangkap suara dari depan, itu begitu Bapak putar mic-nya, dia suaranya akan lebih kecil. Itu yang kondenser. Berikutnya mic dinamis. Kalau yang ini Bapak Ibu akan sering lihat di acara, misalnya di resepsi pernikahan, konser musik, terus di masjid, Pak. Iya, di masjid juga biasanya pakai yang
mic yang dinamis. Kemudian yang ketiga ada namanya clip on. Nah, clip on ini biasanya mic yang untuk di lapangan, artinya misal agak jauh dari sumber listrik, tidak ada sumber listrik, kemudian posisi kamera dengan orangnya jauh, jadi kalau mau pakai sound yang ada di kamera nggak nyampe gitu loh. Nah, jadi oke, itu 3 jenis yang biasanya mungkin Bapak Ibu sering lihat. Kemudian yang ada lagi apa? Ada namanya ini shotgun. Ya. Kenapa namanya shotgun? Karena cara penggunaannya mirip seperti senapan Bapak Ibu ditodong. Pak, saya mau pakai shotgun, tapi talent saya atau yang saya rekam itu jaraknya masih lumayan jauh juga, Pak. Ya, jadi mau tidak mau kalau yang seperti itu bisa menggunakan clip on. Tapi saya punyanya shotgun, Pak. Kalau punyanya shotgun dan ingin shoot seperti itu, maka Bapak Ibu harus punya yang namanya boom. Ini namanya boom. Boom kemudian dipasangkan shotgun. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini proses produksi film, itu biasanya menggunakan yang ini. Ada apa tuh tiang-tiang, atau kayak misalnya film yang editannya masih yang penting jadi filmnya, Bapak Ibu kadang lihat kan waktu nonton tuh ada kayak sesuatu nyembul-nyembul dari atas gitu loh. Itu sebenarnya boom-man-nya itu tidak memperhatikan, atau editornya semuanya sih tidak memperhatikan bahwa shotgun-nya, mic-nya itu terlihat masuk ke dalam frame. Jadi ada 4 ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada kondenser, ada dinamis, ada clip on, dan ada juga yang namanya shotgun. Kita lanjut ke lighting. Lighting ini tidak ada rumus bakunya. Rumus baku artinya begitu Bapak Ibu mengikuti yang ini, maka hasil yang Bapak Ibu peroleh akan sama dengan apa yang saya peroleh. Jadi itu tidak berlaku di sini. Tapi konsepnya ada. Konsepnya itu ada namanya 3-point lighting. Jadi di sini menggunakan 3 buah lampu. Ada yang namanya key light, ya, ada lampu yang namanya fill light, dan ada yang namanya backlight. Bedanya apa, Pak? Saya beli lampu neon nih, ada 3. Bukan ya, beli LED, Pak. Beli lampu LED ada 3. Saya beli semuanya 15 watt. Ada dari saya udah pasang di key light, saya pasang di fill light, saya pasang di backlight. Tapi kok hasilnya aneh, Pak ya? Ya, jadi ada yang membedakan dari ketiga lampu ini, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu beli atau buat, misalnya buat lighting sendiri. Yang di sini key light itu adalah lampu, tapi intensitas cahayanya paling besar. Nggak ngerti, Pak. Gampangnya gini. Yang di sini watt-nya, mungkin Bapak Ibu kalau watt tahu ya, beli lampu nih di 10 watt, beli lampu 5 watt. Pak, jadi Bu Dian mohon di silent. suaranya Pak Irwan. Narasumber. Ya, di silent dulu Ibu. Sebentar. Jadi ada key light. Key light ini adalah lampu kita dengan intensitas terbesar. Kemudian yang berikutnya ada posisi dulu ya. Oke, ini kamera, ini key light atau kuncinya, lampu kuncinya. Itu posisinya biasanya di sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Ibu menyerong sekitar 45 derajat dan agak ke atas. Jadi dari atas Bapak Ibu kena shoot nih. Kena cahayanya. Dari sini. Jelas saya lanjut kan, seperti yang sudah bilang kan lanjut. Karena kan kalau ya, jadi posisinya sekitar kurang lebih 45 derajat dari kita, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada namanya fill light. Yang namanya fill itu mengisi. Jadi kalau tadi kita punya sumber cahaya di sini yang paling kencang namanya key light, ada yang mengisi. Kenapa diisi? Karena begitu Bapak Ibu menyalakan lampu key light ini, otomatis karena posisinya agak menyerong sekitar 45 derajat,
setengah bagian wajah Bapak Ibu akan lebih cenderung lebih gelap. Gelapnya over Bapak Ibu. Tapi kalau untuk membuat yang lebih scene yang dramatis, misalnya mau foto nih biar kelihatan keren nih, biar kelihatan kayak drama-drama gitu loh. Nah, jadi itu bisa kepake di situ. Tapi kalau untuk yang umum itu harus ada yang mengisi bagian yang terlalu gelap tadi. Nah, misalnya nih yang sebelah kiri tadi udah kena cahaya matahari. Bentar, saya on cam dulu sedikit. Nah, misalnya dari sini key light nih. Dari sini key light, kena cahaya sampai sini. Kemudian sebelah sininya masih terlalu gelap. Ya, kalau terlihat ya kamera saya kalau on. Jadi sebelah sini terlalu gelap, maka harus ada cahaya yang mengisi bagian yang terlalu gelap ini. Caranya menggunakan apa, Pak? Gunakan fill light. Jadi bisa menggunakan lampu tapi intensitasnya tidak lebih besar atau tidak boleh sama dengan key light. Jadi dia harus lebih sedikit. Cukup untuk sedikit menerangi bagian yang terlalu gelap tadi. Pak, haruskah pakai lampu kalau fill light-nya? Tidak. Jadi fill light itu juga bisa memanfaatkan cahaya yang dari key light. Jadi Bapak Ibu bisa pakai yang namanya reflektor itu untuk memantulkan cahaya dari key light ini ke bagian sini. Nah, jadi kalau dipantulkan menggunakan reflektor itu dia atau kain putih bisa. Pakai kain putih di sebelah kanannya, sebelah kirinya key light, sebelah kanannya pakai kain putih. Nah, nanti karena dia tersinari cahaya, kain putih itu juga akan memantulkan sedikit cahaya ke wajah kita untuk mengisi bagian yang terlalu gelap di sini. Posisinya di mana? Posisinya seperti key light tapi berlawanan tempat. Kalau key light-nya misalnya di kiri, fill light-nya di kanan. Kalau key light-nya di kanan, fill light-nya di kiri. Ya, jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga ada namanya backlight. Fungsinya apa? Nah, backlight ini fungsinya untuk memisahkan antara objek orang yang di shoot ini dengan background-nya. Jadi tidak terlihat flat, lebih terlihat dia bahwa dia timbul. Itu untuk lighting. Nah, kamera ada di sini, subjeknya ada di sini ada key light, fill light, backlight. Haruskah itu ada, Pak? Tidak. Kembali lagi ke Bapak Ibu. Kondisi tempat Bapak Ibu mengambil video atau mengambil gambar seperti apa? Pak, saya enggak punya lampu. Saya enggak mau beli lampu. Saya enggak mau buat lampu, Pak. Saya adanya itu lampu kamar nih. Silakan digunakan Bapak Ibu. Dikondisikan. Nanti Bapak Ibu coba-coba. Kira-kira bagaimana supaya tidak gambar Bapak Ibu tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan jendela kamar Bapak Ibu untuk shoot gambar, untuk lightingnya. Oke, kita lanjut. Green screen atau blue screen atau yang tadi sempat kita singgung adalah ruang yang non alami. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau di studio. Oh, Pak, berarti saya harus beli yang hijau-hijau atau yang biru-biru sesuai ukuran kamar saya, Pak. Kamar saya ini 8 meter kali 10 meter. Habis berapa, Pak, untuk beli yang hijau-hijau aja? Nah, jadi tidak harus semua ruangan Bapak Ibu hijau. Yang penting di frame size atau tag gambar Bapak Ibu itu belakangnya udah hijau. Atau paling tidak, begitu Bapak Ibu coba berdiri, kemudian di depan coba lihat dari kamera, gerakan tangan Bapak Ibu seperti sedang menjelaskan. Nah, kalau kecil, misalnya kecil. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini kan kecil nih. Ini shoot gambarnya dari sini nih, kameranya dari sini. Tapi green screen-nya kecil aja, enggak masalah. Karena yang kita butuhkan adalah objek yang di sini. Orang yang di sini. Jadi selama orang di sini tidak keluar dari area hijaunya, itu sudah cukup.
Jadi tidak harus seperti yang tadi yang semua seluruh ruangannya hijau. Apa yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu menggunakan green screen, blue screen, atau warna yang lainnya? Yang pertama, yang paling penting itu adalah cahayanya. Jangan sampai nanti green screen Bapak Ibu itu ada bayangan seperti ini. Ini langsung disinari cahaya dari depan. Oh, saya beli lampu, Pak. Saya beli lampu LED biasa, kemudian saya buatkan tempat pakai kardus, saya taruh di depan. Langsung ditaruh di depan, maka hasilnya akan seperti ini. Objeknya ini, orangnya ini terlalu terang, kemudian di belakang itu muncul bayangan. Kenapa Pak kalau begitu? Nanti, begitu Bapak Ibu menghilangkan background atau mengganti background, di sini ada gerimis-gerimis nih, kayak TV rusak nih. Di bagian yang ada bayangan Bapak Ibu. Pak, saya kan enggak pakai lampu, Pak. Jadi di kamar saya cuma ada lampu satu di atas. Kemudian saya ngambil pakai green screen. Saya beli kain, Pak. Saya beli kain sekitar 1 meter kali 2 meter. Saya taruh di belakang. Kemudian saya ambil gambar. Itu tetap begitu, Pak. Kira-kira bagaimana solusinya? Apakah saya harus beli lampu? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa maju atau memberi jarak antara Bapak Ibu dengan green screen-nya. Nah, itu akan mengurangi bayangan yang ada di belakang ini. Nggak harus hilang semua, Bapak Ibu. Kalau memang sudah mentok sampai di situ, kondisi tempat syutingnya, masih ada bayangan, tidak apa-apa. Ya, nanti bisa hilang, tapi tidak hilang sebersih kalau tidak ada bayangan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini. Ketika Bapak Ibu menyinari green screen-nya. Pak, tadi kan Bapak bilang disuruh jaga jarak dengan green screen-nya. Sudah, Pak. Saya mau lot lagi, Pak. Saya mau sinari dia green screen ini supaya bayangan saya itu tidak terlihat. Jika Bapak Ibu menyinari green screen Bapak Ibu, blue screen atau screen yang lain, itu yang perlu diperhatikan adalah nih. Jangan sampai nanti lampu yang digunakan untuk menyinari green screen ini kena ke Bapak Ibu. Coba diperhatikan di sini, ini cahayanya. Ini adalah cahaya dari lampu yang digunakan untuk menyinari green screen yang di belakang. Nah, ini lebih baik. Cuma di sini masih agak gelap. Gimana caranya, Pak? Nih, ini kita bisa tiru untuk membuat lighting untuk green screen-nya. Jadi lampu di sini, kemudian sampingnya ditutup pakai karton agar tidak mengenai objek. Ya, untuk lampu pinggirnya ini bisa ditiru. Apa? Next. Nah, nanti green screen ini, nah ini green screen ini. Coba diperhatikan ini Bapak Ibu. Nah, ini dikena sinar langsung, ini dilapis. Anak apa gue jatuh di tas, sumpah. Jadi lapis pakai apa Pak lapisnya? Pakai bisa Bapak Ibu gunakan kain putih, itu akan membuat cahayanya tersebar merata. Jadi tidak akan menjadi seperti ini. Ini kan yang terang bagian sini doang nih, ini gelap. Tapi begitu dilapis, ya lampunya dipasangin lapisan dulu nih, bahasa gampangnya ya. Itu misalnya pakai kain putih atau pakai kertas minyak ya namanya buat layangan. Itu bisa digunakan di sini. Nah, sehingga cahaya yang keluar dari sumber sini, sumber cahaya yang Bapak Ibu punya, itu akan lebih soft. Ya, jatuhnya akan lebih halus ke Bapak Ibu. Sehingga nanti waktu editing hasilnya akan seperti ini. Jadi ada orang, background-nya tidak ada. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa di sini, ini tambahan aja nih ya. Misalnya saya mau buat
background saya nanti di pantai Pak, supaya biar lebih nyata, lebih nyatu, Bapak Ibu bisa mainkan di backlight-nya. Jadi backlight-nya saya punyanya lampu warna putih doang Pak. Ya udah pakai kertas transparan yang orange. Atau pakai kertas layangan yang orange. Nah, jadi nanti tinggal dipasang di situ. Kemudian dia akan menghasilkan cahaya yang lebih ke orange. Sehingga seolah-olah nanti ketika background-nya diganti, ya waktu diedit nih, jadi seperti memang sedang di sana gitu loh. Nah, jadi tadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan green screen, blue screen atau dan sebagainya. Itu yang pertama itu harus kencang. Jadi tidak ada kerutan-kerutan di green screen Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan kain atau kertas. Pakai kertas juga bisa Bapak Ibu. Yang tidak mengkilat. Pak, saya kain enggak ada, Pak. Pak, saya kertas juga enggak ada, Pak. Sekolahan saya catnya warna hijau, Pak. Bisa enggak? Bisa. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan kostum yang dipakai atau pakaian Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan sebelumnya, misalnya nih, Bapak Ibu pakai background-nya yang di belakang warna hijau. Kemudian seragamnya pakai hijau juga. Yang ada nanti waktu editing yang terlihat hanya kepala Bapak Ibu dan tangan. Karena seluruh warna hijau yang ada di sana itu akan dihilangkan. Ya, konsepnya seperti itu. Kalau biru berarti semua warna biru yang ada di sana akan dihilangkan. Kemudian yang berikutnya, beri jarak yang cukup, tadi sudah disampaikan, antara objek dengan green screen. Jadi di sini ada jarak antara green screen-nya dan orang yang diambil. Bentar, kemudian yang terakhir yaitu pencahayaannya harus rata untuk green screen-nya. Kalau untuk objeknya bisa menggunakan 3-point lighting tadi, untuk background-nya cahayanya harus rata. Oke. Nyaman termudi. Ya, jadi itu saja untuk teknik pengambilan dan lighting. Bapak Ibu mungkin lebih ke diskusi saja karena memang materinya dikit doang sih. Kembali ke Budian. Oh ya, yang ini kalau kemarin itu amati, tiru dan modifikasi, kalau hari ini stay kreatif Bapak Ibu. Jadi gunakan apa yang ada di sekitar Bapak Ibu, manfaatkan itu dan jadilah kreatif. Saya kembalikan ke Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Budian. Oh, oke. Jadi mungkin Budian ada kesibukan ya. Pak Arifin? Lanjut. Pak Irwan, terima kasih. Enggak berdengar suara saya? Sudah terdengar, Ibu. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Pak Irwan yang secara gamblang menjelaskan tentang teknik lighting. Silakan Pak dan Ibu jika ada yang bertanya atau ingin langsung bertanya ke orangnya, saya persilakan bisa ditulis di kolom chat atau di open mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Saya cek di chat ya. Tolong di-share kembali absen bagaimana. Oke, ada pertanyaan Kak Bapak Ibu? Pak Naswan ada resen itu Bu Dian.
Silakan Pak Najwan. Bu Dian sepertinya masih Pak. Nggih. Pak Oke, terima Najwan. kasih Pak Irwan. Nggih, Pak, silakan. Ini yang tanyakan untuk pengeditan background tuh. Aplikasi yang bagus itu aplikasi yang mana gitu? Oke. Ada lagi Pak? Atau itu saja? Nah, terus ini kaitannya dengan kostum tadi, sebaiknya apakah misalnya background-nya biru, misalnya apakah kontras dengan biru itu kita pakai atau bagaimana? Khusus untuk kostum yang dipakai gitu. Oke. Supaya nanti waktu mengedit background-nya enak gitu kan. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Oke, jadi langsung saya jawab ya Bu Guru Dian, Bu Yun. Ya, silakan Pak Irwan. Yang pertama tadi untuk, bentar, mohon maaf. Mohon maaf, otak saya agak error nih. Pertanyaan tadi apa Bu ya, Bu Dian? Tentang kostum sepertinya Pak Irwan. Itu yang kedua. Yang pertama maaf, Bapak boleh diulang kembali pertanyaannya Pak? Tentang aplikasi. Oh iya, aplikasi yang baik. Oke. Mohon maaf sekali lagi Bapak. Terima kasih, Bu. Oke. Tentang aplikasi mana yang baik untuk kita background ya, untuk mengganti background. Aplikasi yang paling baik adalah aplikasi yang Bapak kuasai. Ya. Jadi gunakanlah aplikasi yang paling Bapak kuasai untuk mengedit background atau merubah backgroundnya tadi. Saya jagonya pakai KineMaster Pak. Ya udah pakai KineMaster. Tapi kalau Bapak mencari yang fiturnya lebih banyak, yang artinya Bapak bisa lebih puas untuk merapikan backgroundnya, itu kalau di handphone KineMaster sama Lightmotion itu dua opsi yang saya rasa cukup bagus, yang paling bagus untuk saat ini. Kemudian kalau di laptop itu lebih ke siapa yang share screen Bu Diana? Itu lebih pakai Pak Mutar ini yang share screen nih. Mohon maaf Mutar. Jadi yang kalau di laptop itu Bapak bisa, kalau laptopnya kuat itu bisa pakai yang After Effects atau Premiere Pro. Sejauh ini masih pakai Adobe itu. Itu lebih ringan. Ada yang lebih bagus lagi, misalnya pakai DaVinci atau Bapak pakai Revolution. Itu size-nya itu terlalu besar. Jadi yang masih bisa ngangkat sih kalau di laptop bisa coba After Effects atau Premiere Pro. Kalau bedanya apa dengan yang di HP? Kalau di HP kan sekali sentuh, edit sedikit, itu bisa ngatur sebagaimana bersih background-nya. Tapi kalau menggunakan laptop pakai After Effects atau Premiere Pro, Bapak bisa menghilangkan tadi yang celah-celah yang ada di waktu ngambil gambarnya. Misalnya waktu ngambil gambar masih ada bayangan, jadi masih ada gerimis kalau dibuang di HP. Kalau di laptop itu Bapak bisa menghilangkan itu. Jadi bisa dimaksimalkan untuk mengganti background-nya. Nah, tapi kembali lagi, aplikasi yang paling baik adalah aplikasi yang Bapak kuasai. Kemudian yang berikutnya terkait dengan warna kostum. Misalnya saya pakai background hijau nih, atau background biru. Kira-kira kostum yang cocok, yang baik itu yang bagaimana? Ya, yang kontras, tentu saja. Kalau mau dia warnanya tidak terlalu ini, artinya tidak terlalu, ya bisa dibilang, kalau bilang aneh sih nggak aneh juga. Tapi saya sarankan kalau ada pakai baju merah. Ya, jadi Bapak bisa menggunakan pakaian atau seragam atau baju yang warna merah. Intinya tidak sama dengan background. Misalnya kalau backgroundnya hijau, tidak ada unsur hijau satupun yang Bapak Ibu guru kenakan. Itu untuk warna seragam. Putih juga oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu lantai ya. Terkadang kita itu sepele. Jadi kita ngambil gambar pakai green screen. Kemudian kebetulan lantai saya warnanya hijau nih, keramiknya warna hijau nih. Nah,
Jadi ada pantulan di situ dari bawah itu cuma sedikit, tapi nanti akan kelihatan sekali ketika Bapak Ibu membersihkan background Bapak Ibu di laptop. Tapi kalau di handphone sih nggak terlalu ya. Jadi itu aja Bapak. Yang pertama, pakai aplikasi yang Bapak kuasai. Kemudian yang kedua, gunakan pakaian atau kostum yang berlawanan dengan background yang Bapak gunakan. Itu saja Bapak. Bisa diterima Pak ya, Pak Naswan. Oke, terima kasih Pak Iwan, cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Irwan. Kalau malam hari ini bagaimana katanya ini kita atur pencahayaannya? Ya, mungkin Bapak Ibu itu kalau malam hari, saya mengambil malam hari aja supaya tidak terlalu bising. Karena kalau siang hari, saya kebetulan di pinggir jalan, jadi terdengar suara mobil, motor, dan sebagainya. Saya harus nunggu malam dulu, Pak. Walaupun nanti ada suara jangkrik sih ya biasanya. Kalau malam hari, Bapak Ibu bisa gunakan tadi teknik yang 3-point lighting tadi. Jadi kalau dulu saya bikinnya pakai kardus. Jadi kardus saya bentuk seperti piramida, kemudian di dalamnya taruh balon, lapis dengan foil, terus kasih kain. Nah, terus coba 3-point lighting. Nah, kalau konsep 3-point lighting-nya tadi sudah disampaikan, pengaplikasiannya disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Karena begitu, walaupun alatnya sama, misalnya nih, saya pribadi deh, misalnya sekarang di rumah. Oke, settingannya di sini, posisinya di sini, dan di sini. Begitu saya pindah ke ruangan sebelah, saya harus merubah itu lagi. Jadi selalu disesuaikan dengan lokasi tempat Bapak Ibu mengambil gambar. Kalau malam hari, Pak, saya tidak punya lighting, saya adanya lampu kamar tok. Silahkan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang jadi tata rias, yang makeup artist, ya itu Bapak Ibu bisa gunakan ring light. Jadi kalau misalnya mau beli nih, saya mau coba buat di rumah deh, buat khusus untuk buat video pembelajaran. Jadi saya beli 3 buah softbox misalnya. Akan lebih murah jika Bapak Ibu membeli ring light. Ring light itu lampu yang bulat tuh, lampu yang bulat. Itu taruh di depan. Itu satu lampu udah cukup untuk bikin video pembelajaran. Nah, biasanya ibu-ibu nih yang suka make-upan biasanya punya tuh. Biasanya punya itu ya? Yang ring light. Nah, jadi itu cukup untuk meminimalisir kurangnya cahaya dari 3-point lighting. Misalnya tidak pakai 3-point lighting, jadi bisa pakai ring light di depan dengan tetap menyinari background Bapak Ibu di belakang. Diingatkan. Oke, ada lagi? Ada lagi nih, ini Bu Mita ini bertanya apakah bisa pakai HP untuk membuat editing? Jelas bisa ini ya Pak Irwan ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini. Dari Pak Muhammad Saleh, bisa diberikan satu contoh editing warna gambar atau background melalui aplikasi Live Motion katanya. Besok, itu materi besok. Editing pakai Live Motion, jadi kita akan belajar bersama dari bagaimana memasukkan video, bagaimana memotong video, bagaimana merubah background, bagaimana mengedit, semuanya akan kita pelajari besok di hari Sabtu. Materi ketiga kalau saya. Materi hari ketiga. Berarti sabar Bapak dan Ibu nggih. Pelan-pelan. Materinya pelan. Ya ini kan step by step Bapak dan Ibu supaya nanti Bapak dan Ibu tinggal action. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Zahrotal Aini nih Pak Irwan. Kemarin coba buat video screen kuning bagian atas dan putih di bawah. Pas mau edit yang hilang sepotong aja, yang kuning aja bisa saya edit, yang putih nggak mau hilang. Apakah memang berpengaruh? Background harus full sama atau karena aplikasi yang dipakai ngedit aja? Begitu katanya ini Pak Irwan, silakan. Oke. Saya di belakang pakai background warna putih dan kuning karena tembok saya kebetulan ada 2 warna setengah-setengah. Begitu saya ambil gambar, saya mau edit, saya mau buang backgroundnya supaya yang tersisa hanya saya. Ya, jadi pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Untuk menyingkat kerjaan, jadi gunakan background yang full polos, wajib. Karena begitu dengan sekali menyentuh atau sekali memilih warna yang akan dihilangkan, semua warna itu akan hilang, Ibu. Tapi bagaimana jika sudah terlanjur dan belakangnya itu ada 2 warna? Jadi Ibu kerja 2 kali.
Yang pertama, Ibu buang yang kuningnya dulu. Yang putihnya masih, Pak. Oke, simpan. Jadi masih putih, kuningnya udah hilang, Ibu simpan. Nah, nanti kemudian Ibu masukkan lagi untuk menghilangkan warna putih tadi. Jadi seperti itu. Kemudian sudah kayaknya terjawab ya. Betul, cuman mohon maaf Bapak dan Ibu, tolong mic-nya di mute. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Raihani Makna. Pertanyaannya adalah mengapa saat kita buat video gambar tampak gerimis padahal saya pakai warna layar hijau. Silakan Pak Irwan. Gambarnya tampak gerimis setelah diedit ya? Ibu Rehani, apakah ada Ibu Rehani di room? Oke, silakan ada yang minta tetap share screen. Oke, share screen. Nah. Ya kalau kita nganggapnya gitu aja. Saat di video. Oh iya. Jadi waktu edit ya? Bukan saat apa? Saat merekam itu udah pakai laptop. Jadi gerimis. Ibu rekamnya pakai apa? Laptop. Pakai kamera webcam. Laptop maksud saya. Oh iya, itu karena resolusi dari kameranya, Ibu. Jadi untuk kamera laptop itu masih jauh di bawah kamera handphone. Jadi akan tetap terlihat gerimis. Nah, kita lihat aja sekarang untuk yang Bapak Ibu yang ada di room, itu yang hidupkan kamera, bisa diperhatikan, ya rata-rata memang gerimis semua. Karena kalau kamera laptop memang resolusinya masih rendah. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan oleh sebuah webcam atau kamera yang ada di laptop Bapak Ibu itu tidak cocok digunakan untuk merecord video. Itu lebih ditujukan untuk streaming, kemudian untuk Zoom seperti kita saat ini. Jadi fungsinya di situ. Jadi yang bermasalah, yang membuat dia gerimis adalah kamera yang Ibu gunakan. Intinya pakai kamera, cukup kamera HP ya Pak Irwan ya? Kamera HP sudah cukup. Betul, resolusinya itu sudah bagus Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Cecilia Galih ini Pak Irwan. Ya. Katanya ini Pak, kalau shootnya di dalam ruangan, yang pertama rekam video ditambah suaranya lewat HP aja, tanpa mic bisa nggak? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya tidak timbul bayangan di videonya? Maksudnya tadi ini sudah dijelaskan. Di mana letak lampunya Pak kira-kira begitu? Silakan Pak yang Irwan. Pertama, yaitu terkait dengan bagaimana jika saya tidak membeli mikrofon, apakah ada solusi lain yang bisa saya gunakan? Saya rekamnya pakai HP nih. Tapi saya tidak mau beli clip on, saya tidak mau beli shotgun dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif yaitu menggunakan dua handphone. Jadi satu untuk merekam gambar, yang satunya lagi Bapak Ibu kantongin. Nah, yang di kantong ini gunakan untuk merekam audio Bapak Ibu. Jadi begitu direkam gambarnya pakai HP yang satu, yang HP di kantong juga merekam untuk suara. Nah, nanti Bapak Ibu akan punya dua nih. Ada satu gambar, satu lagi suara. Nah, nanti itu akan kita gabung di aplikasi yang kita gunakan, yaitu kalau besok kita pakai yang namanya Like Motion. Kemudian yang kedua, bagaimana agar tidak terjadi bayangan? Kalau untuk menghilangkan secara 100% mungkin kayaknya nggak bisa, Bu, kalau kita nggak di studio. Tapi untuk menguranginya ada tips-tipsnya. Pertama, jauhi background-nya, beri jarak. Kemudian kalau mau saya sinari Pak, seperti tadi, bagaimana posisi lampunya kira-kira? Posisi lampunya nyerong. Kalau untuk yang Ibu. Jadi, di sini mana ya? Kita pakai yang ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya punya dua lampu untuk menyinari background, ya udah, sinarin background-nya. Nah, posisi lampu yang menyinari background ini, itu usahakan ada
paling tidak di samping Bapak Ibu. Jadi tidak lampu yang digunakan untuk menyinari background ini tidak mengenai Bapak Ibu. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini be kreatif Bapak Ibu. Jadi bisa pakai kardus atau apa untuk menutup agar cahaya yang menyinari background itu tidak mengenai orangnya. Jadi seperti itu. Bisa diterima ya Ibu Cecilia? Iya, betul Ibu Cecilia. Bagaimana Ibu Cecil? Kalau misalnya masih kurang jelas, silakan dibuka mic-nya dan tanyakan kembali. Sepertinya jelas ini Pak Irwan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nih Pak Irwan lagi dari Ibu Eris Nurhayati. Pak Irwan, saya pernah pakai blue screen dari jas hujan merek Ponco katanya. Karena di rumah adanya itu. Tapi masih agak kurang bagus saat diedit. Mohon tipsnya agar lebih bagus hasilnya. Terima kasih. Silakan Pak Irwan. Tips agar lebih bagus menggunakan jas hujan begitu ya, kurang lebih. Blue screen. Nah, iya. Sebenarnya konsepnya kalau blue screen, green screen atau red screen mau apa screen-nya di belakang itu sama, Bapak. Jadi yang pertama itu memang yang paling besar pengaruhnya yaitu cahaya. Bagaimana Bapak pencahayaan terhadap background dan pencahayaan terhadap Bapak. Kalau dia lampunya cuma satu, lampu kamar saja yang ada, misalnya dan shoot-nya pun malam hari, Bapak coba cari posisi di ruangan itu bagaimana agar bayangannya tidak terlalu keras walaupun masih ada. Jadi tidak murni harus hilang bersih semua, enggak. Tapi disesuaikan lagi dengan kondisi di sekitar tempat Bapak shoot. Kalau ada lampu yang lain silahkan dimanfaatkan, baik itu lampu belajar, itu semuanya bisa digunakan kok. Jadi be kreatif. Itu udah kreatif banget tuh, udah pakai jas hujan nih. Adanya jas hujan, mantap Pak. Itu luar biasa itu Ibu, merek Ponco lagi katanya ini Pak Irwan. Itu kreatif, sangat kreatif Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Apriania Fitri. Bagaimana sebaiknya pemilihan background dan transisi yang digunakan agar penonton tidak bosan katanya ini Pak Irwan. Silakan. Gimana Bu? Mohon maaf, putus. Halo. Bagaimana sebaiknya pemilihan background dan transisi yang digunakan? Nanti kita waktu editing nanti ada. Oh ya, oke, tak jelasin dikit deh. Dalam editing itu enaknya editing ya. Kalau video pembelajaran, mungkin Bapak Ibu pernah melihat video pembelajaran yang orang berdiri di tengah begini. Kemudian waktu menjelaskan tiba-tiba bergeser ke kanan atau hilang dan muncul di sebelah kanan. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita logikakan berarti kalau dia tiba-tiba geser ke kanan itu seperti kepiting. Ya. Jalannya berarti kurang lebih kalau dibayangin itu tiba-tiba geser ke kanan atau tiba-tiba geser ke kiri itu jalannya pasti Bapak Ibu gurunya seperti kepiting jalannya itu kalau kita bayangkan. Nah, nanti kita pilih background kalau kemarin Bapak Ibu yang pernah buka yang saya share linknya. Oke, saya buka ya. Saya share di ini, saya share screen untuk Chrome. Bentar. Apa jaringan saya nih?
Kalau milih background, intinya pilih background yang tidak terlalu ramai dan sesuai dengan apa yang sedang Bapak Ibu sampaikan ya. Jadi misalnya sepertinya jaringan itu Pak Irwan, enggak apa-apa. Nanti ada sesinya Pak dan Ibu ya, dijelaskan secara detail oleh Pak Irwan. Pak Muslehudin tolong di-mute ke... Oke, terima kasih. Nah. Pak Irwan, apakah masih ada di room? Oh, Pak Irwannya ini. Halo. Oke. Mohon maaf terpental. Biasa Pak, jaringan. Silakan Pak Irwan. Oke, bentar, kita buka lagi. Bapak ada dua. Ini mungkin share screen-nya Pak Irwan belum kelihatan. Oh, belum ya? Belum. Saya share screen dulu. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Halo? Sudah terlihat share screen? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke. Jadi bagaimana memilih background untuk kita gunakan? Yang pertama, prinsipnya adalah background-nya itu masih nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan sebagai guru nih, atau menjelaskan materi yang masih agak ringan untuk siswa yang kelas rendah misalnya gitu ya. Jadi ya ini bisa masuk. Kemudian ini intinya begini. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan tentang materi tentang tadi misalnya gunung berapi, jangan sampai nanti background-nya misalnya sedang di kutub utara. Nah, jadi yang pertama itu pilih background yang nyambung dengan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, atau Bapak Ibu guru sedang sebagai siapa? Sedang sebagai guru, sedang sebagai petani, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hindari background yang terlalu rame. Ya, rame. Itu Pak, rame kok background-nya yang di share kemarin. Nah, oke, kita lihat di sini. Jadi kenapa di sini ada background yang lebar dan ada background yang lebih pendek, yang standar? Bukannya kita harus nyari yang pas dengan layar kita, Pak, supaya enak nanti waktu editingnya. Tidak. Usahakan coba cari background yang panjang-panjang begini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu misalnya di sini nih, sedang berdiri di sini. Jadi nanti kita bisa atur ukurannya. Saya mau ukurannya sampai sini doang nih, nanti dipotong. Jadi yang terlihat hanya sedikit saja, yaitu di sini Bapak Ibu, dan gambarnya sampai di sini. Bisa dicoret zoom ya? Oh bisa. Bisa dicoret ya. Nah, jadi misalnya nanti saya ngambil gambarnya sampai di sini aja. Kemudian nanti Bapak Ibu guru berdiri di sini. Nah, jadi yang akan terlihat di layar Bapak Ibu nanti atau di video Bapak Ibu hanya sampai kotak ini aja nih. Fungsinya apa? Kenapa kita cari background yang panjang? Bentar, saya hapus dulu. Nah, jadi nanti misalnya Bapak Ibu sedang berdiri di tengah, ceritanya nih ya, sesuai dengan storyboard Bapak Ibu. Bapak Ibu berdiri di tengah, kemudian ingin bergeser ke sebelah kiri di sini. Oke. Agar tidak terlihat seperti Bapak Ibu berjalan seperti kepiting, artinya jalannya itu di tengah, tadinya di tengah, bergeser ke sini langsung misalnya ya. Tetap menghadap depan, tapi orangnya kegeser ke kanan. Itu kan jalannya kayak kepiting tuh. Nah, agar tidak terjadi persepsi seperti itu,
maka cari background yang panjang. Fungsinya apa gini nih. Begitu Bapak Ibu di sini, kemudian bergeser ke kiri, backgroundnya juga kita geser. Ya, jadi ini akan kelihatan besok waktu praktik. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu dulu deh, biar nggak tambah bingung. Karena besok ada praktiknya bagaimana background itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Jadi triki-triki nanti Bapak Ibu. Itu aja Bu Dian. Ya. Selanjutnya ini Pak Irwan, ada pertanyaan dari Pak Lalu Ekan Satria ini. Saya kan bertanya ini, background pemandangan saya yang di belakang ini, bagaimana caranya biar bisa? Soalnya ini kan di Zoom mungkin, itu pertanyaannya ini Pak Ekan. Kemudian apakah background yang dipasang gambar bergerak bisa? Seperti itukah ya Pak Ekan ya? Pak Ekan tolong dibuka mic-nya. Ya, paham. Betul Bu, kurang lebih seperti itu. Oh itu. Oke, kalau mungkin background yang di Zoom mungkin nanti bisa Bapak coba lihat di pengaturannya ya, di pengaturan Zoom-nya di situ ada virtual background kalau nggak salah tulisannya. Nah itu bisa gambar, bisa video deh kayaknya. Tapi kalau kita kembali ke materi kita yaitu tentang editing video di sini, background yang kita gunakan itu bebas. Backgroundnya mau video, mau gambar itu bisa Bapak. Jadi untuk terkait bagaimana caranya besok di materi praktik. Oh, siap Pak. Okay. Intinya ini peserta sangat antusias Pak Irwan. Kapan ini sudah mulai praktek? Besok, prakteknya besok. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Irwan dari Pak Agus Handayadi. Kostum yang baik adalah kostum yang cerah. Lalu bagaimana kita membuat video pembelajaran jika menggunakan kostum dinas katanya? Bagaimana hasilnya? Oke, bagaimana kita membuat? Bentar dulu. Saya bukain dulu ya. Yang kemarin materi 2. Saya buka file dulu. Karena cerah kostum dinas itu Pak Irwan lebih pede mungkin Pak Agus Hendayadi ini mau buat video pembelajaran. Kostum dinas yang keki ya maksudnya ya? Sepertinya ini. Oke. Pak Agus Hendayadi, apakah betul? Saya share screen yang materi kemarin. Oke. Terlihat PowerPoint saya? Terlihat. Ya. Nah, jadi pakaian yang ini ya? Ya, sepertinya hanya itu baju dinas menurut saya. Iya, betul. Iya, ini bisa pakai yang hijau atau yang biru, Pak. Masih bisa kok. Itu kan masih diusahakan yang kontras dulu, tapi selama dia tidak sama dengan backgroundnya, itu enggak masalah. Jadi misalnya Bapak Ibu pakai yang belakangnya pakai hijau nih. Lihat dulu baju dinasnya hijau nggak? Nah, gitu. Betul. Oh, nggak ada hijaunya, Pak. Ya udah bisa. Jadi intinya tidak sama antara pakaian yang Bapak Ibu gunakan dengan background warna yang di belakang. Ya, betul. Mau hijau, mau kuning di belakang silakan dicoba. Atau misalnya bajunya nih belum dipakai nih, ditempel dulu di tembok. Mirip nggak? Oh enggak, ya udah bisa gitu. Oke, udah jelas. Dicocokkan siap. Istilahnya Pak Agus Handayadi. Iya, betul. Yang penting dia tidak sama, Bapak. Bisa diterima ya? Iya, bisa. Jangan kayak saya, Pak Agus. Saya pernah pakai ini kan kepala saya hilang kelihatannya. Jalan-jalan ke Mandalika, Bu. Siap. Lanjut. Oke, Pak Agus. Nggih, makasih. Sama-sama Bapak. Berarti, nah ini ada lagi dari pertanyaannya dari Ibu Rehani ini bersifat teknis ini Pak Irwan. Apakah video pembelajaran yang kita buat bisa dijadikan untuk nilai kredit kenaikan pangkat katanya ini? Itu Ibu, Bapak
coba buka lagi deh petunjuknya itu. Kalau untuk membuat media pembelajaran itu ada beberapa yang perlu dilengkapi, baik itu misalnya alur pembuatannya kalau nggak salah ya, bikin buku tuh. Tapi kalau untuk kegiatan yang ini, artinya sertifikatnya misalnya ya bisa, karena jumlah jamnya tercukupi dan juga dikeluarkan oleh lembaga yang berhak atau yang diakui gitu. Untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa lagi dibuka undang-undang berapa ya, lupa. Intinya itu tentang kenaikan pangkat. Iya, betul. Bisa. Ada pertanyaan dari Ibu Yunita ini, Pak Irwan. Iya. Bagaimana caranya supaya background kita adalah sebuah video tentang materi pembelajaran kita. Jadi seolah-olah itu kita sedang menjelaskan materi tersebut. Silakan Pak Irwan. Itu larinya ke nanti prosesnya, kita editingnya. Jadi waktu kita mengganti background, contohnya di sini nih. Kita break sebentar aja ya. Kita dengar azan dulu. Iya betul, lagi azan. Azan sebentar saja Bapak Ibu. Oh, enggak ada, enggak informasi mati kok. Zoom-nya enggak ini, enggak jalan. Halo, tes, cek. Silakan Halo. Pak Arifin dilanjut. Pak Arifin, Pak Irwan.
Oke, tadi sampai yang mana Bu ya? Mohon maaf. Sampai bertanya ini Bu Yunita Widya Astuti, bagaimana cara supaya background kita video ya. Oke. Jadi untuk konsep dari green screen atau blue screen sendiri itu semua warna yang kita pilih itu dihilangkan. Contoh yang hijau. Di sini kan contohnya hijau. Kemudian di chroma keying lagi atau di keying lagi istilahnya untuk mengganti gambar itu nanti akan menjadi polos putih seperti ini. Nah, terkait dengan background apa yang mengganti di sini, ya ini tanpa background sebenarnya, cuma diibaratkan putih aja. Ya, jadi nanti akan tersisa hanya orangnya saja. Nah, nanti kembali lagi ke Bapak Ibu mau menaruh apa di belakang. Apakah mau menaruh gambar atau mau menaruh video itu bisa. Jadi misalnya mau taruh video Pak, ya udah tinggal dimasukkan videonya taruh di belakang. Maka seperti itu. Oh, saya mau pakai gambar Pak, ya sudah tinggal masukkan gambar taruh di belakang. Nah, bagaimana teknisnya, tutorialnya bagaimana? Itu besok di hari Sabtu. Luar biasa antusias ini Bapak dan Ibu, Pak Irwan. Sabar Bu Yunita, besok. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Naswan ini. Ya. Ada tidak background yang sesuai dengan semua materi yang kita sampaikan? Katanya Pak Irwan, silakan. Kalau semua background yang sesuai dengan materi apa saja yang kita sampaikan ada satu. Bapak Ibu menjelaskan apapun itu, menerangkan materi apapun itu, biasanya di mana? Pertanyaannya itu. Di kelas. Pak, di kelas. Oke, berarti ya. Bapak Ibu tinggal mencari background ruang kelas. Ya, jadi mau materinya tentang gunung berapi, mau tentang kutub utara, materi saya semua Pak. Jadi kadang saya ada di kutub utara, saya kadang ada di ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan background yang di mana biasanya Bapak Ibu menjelaskan materi, yaitu di ruang kelas. Jadi seperti itu. Lanjut. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan lagi. Ini Pak Irwan, intinya mereka sedang mengumpulkan rasa ingin tahunya untuk pertemuan berikutnya besok pagi. Oh iya, masih ada waktu kan ya? Masih sekitar berapa menit ya? 5 menit ya? Oke, jadi saya 10 bukakan. 10 menit lah, 10 menit. Oke. Saya buka sedikit tentang yang kemarin. Tugas yang kemarin. Saya buka drive dulu. Masih ada sedikit miss ya di sini. Di tugas yang dikumpulkan kemarin. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bersedia kalau tugasnya saya buka enggak sebentar? Di random acak. Nah, apa-apa ya Pak dan Ibu ya, sebagai contoh, bukan kita mau mengacak-ngacak terus mengomentari hal-hal yang tidak baik ya Pak Irwan ya, tapi ini sharing. Iya, lebih ke kritik yang membangun ya. Iya, betul. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bersedia? Kalau tidak, kita ambil acak saja. Oke. Tugas storyboard. Sudah terlihat drive saya, Bu ya? Terlihat. Bukanya lama bener nih. Ya, mohon maaf karena saya memang di desa Bapak Ibu ya. Jadi bukanya susah. Kita tinggal tunggu. Refresh aja dulu. Kita buka yang mana ya? Kita buka punyanya Bu Cecil saja. Ini yang paling atas namanya Bu Cecil, nggak apa-apa. PDF nih ya.
Mumpung orangnya ada di sini. Oke. Jadi ini storyboard. Oke, kita lihat dari yang pertama. Nah, ini udah oke nih untuk narasinya. Nah, jadi maksudnya di sini Bapak Ibu kemarin yang mengumpulkan tugas itu hanya rata-rata mengirimkan 2 nomor saja, 2 scene saja. Artinya seperti yang dicontohkan. Sebenarnya di situ harusnya lanjut sampai video itu selesai. Contohnya seperti ini nih. Contohnya udah oke nih. Jadi narasi ini berisi semua apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam video itu. Ibu berbicara apa, itu ditulis di sini. Pada pembahasan sebelumnya, jadi kira-kira Bapak Ibu kan ngomongnya begitu nanti. Berikutnya yaitu senyawa, basa, larutan basa juga dapat nih. Apa yang Bapak Ibu guru omongkan ditulis semua dalam narasi. Jadi selama 6 menit itu, 5-6 menit itu, apa yang Bapak Ibu guru ucapkan, apa yang Bapak Ibu guru katakan itu ditulis di narasi ini. Ya. Kalau ada e-nya misalnya walaupun kurang baik sebenarnya ya tulis di sini ya gitu. Jadi itu harus ditulis semua yang dilakukan selama 6 menit itu, 5-6 menit itu. Kemudian terkait dengan sketsa ini juga udah lumayan oke. Jadi sketsa itu maksudnya begini Bapak Ibu, bukan saya mau taruh gambar ini, gambar ini, gambar ini. Kemudian langsung ditaruh di sini. Misalnya saya mau taruh gambar bunga, langsung Bapak Ibu download gambar bunga, kemudian ditaruh di sketsa. Itu kurang pas. Maksud sketsa di sini adalah nanti kalau dia jadi video, misalnya jadi video, di sini ada apa? Jadi kotak itu adalah ibaratkan layar HP. Jadi kalau ini layar HP, oh di sebelah sini ada orang, di sebelah sini ada gambar bunga. Ya udah, berarti di sini buat orang, di sini gambar bunga. Jadi seperti itu. Kemudian waktu saya berbicara tujuan pembelajaran kali ini adalah, oke, layar HP saya ini, saya berdiri di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini muncul tulisan tujuan pembelajaran. Jadi begitu seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya menutup video Bapak Ibu. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan tentang asam basa dan garam. Terima kasih ya kalian telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, Bu Guru akan memberikan kuis untuk kalian. Bagi kalian yang ingin menjawab, dapat menuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, jadi dialog yang ini kan ditulis jadinya di sini di narasi. Nah, yang Ibu ucapkan di akhir itu ditulis di narasi. Kemudian sketsanya bagaimana? Oh, sketsanya saya berdiri di sebelah kiri. Ya, saya berdiri di sebelah kiri dari point of view saya sekarang. Kemudian di sebelahnya ada tulisan tujuan. Nah, jadi itu maksud dari narasi dan sketsa yang kemarin dijelaskan. Jadi bukan hanya sekedar pokok-pokok materinya saja, tidak. Tapi pokok-pokok materi itu Bapak Ibu kembangkan. Kira-kira kalau disampaikan ke siswa ngomongnya bagaimana? Ya, berbicaranya seperti apa? Itulah yang ditulis di narasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, untung ya pas yang dibuka. Jadi tidak ada yang tersinggung. Betul. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi, sekitar 10 menit ya, baru ke jam 4. Ya. Sedikit tentang aset. Ya, nah, video yang Bapak ambil, suara yang Bapak ambil, yang tadi dijelaskan dengan teknik-teknik tersebut, itu merupakan aset. Jadi aset itu bisa dikatakan sebagai bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses editing. Nah, itulah aset. Oh Pak, bagaimana kalau saya mau nyari aset tambahan? Ya, jadi untuk aset tambahan Bapak Ibu bisa download biar lebih aman. Itu ada beberapa link yang saya kirimkan di grup ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil gambar dari sana. Saya kirim di grup. Sebentar. Mohon maaf Pak Ruslan, mic-nya kebuka ini Pak, tolong di-mute. Oke, salah satunya yaitu namanya png3.com. png3.com. PNG. Ya. Ntar deh tak kirim. Nah,
Bapak Ibu bisa mencari gambar-gambar di sini. Ambil yang PNG-nya ini. Ya, ambil yang tombol sebelah kiri, nanti tinggal di-download. Ini untuk aset tambahan. Nah, kalau video dan suara yang tadi Bapak Ibu guru rekam itu sebagai aset utama Bapak Ibu. Kemudian untuk aset-aset tambahannya untuk mencari gambar biar nggak capek cari di Google gitu loh. Nah, Bapak Ibu bisa cari di sini di png3.com. Kemudian untuk link-linknya lain nanti saya kirim di grup aja. Nah, tadi ada yang nyambung juga soalnya. Mungkin penasaran juga nih link musiknya yang gratis Pak Iya, Irwan. bisa boleh. Yang aman dari copyright gitu ya. Cuma ingat selalu cantumkan sumber. Misalnya Bapak Ibu ngambil dari untuk aset tambahannya Bapak Ibu ngambil dari PNG3 ini. Ya udah nanti di akhir video ini disisipkan. Jadi sumber-sumbernya. Nah, jadi ini di-copy nanti ditaruh di akhir video. Nah, untuk link-link yang lain nanti kita share. Selain background ada disediakan aset berupa karakter. Terima kasih. Untuk karakter tidak ada dulu Bapak. Jadi nanti lebih ke preset sama background aja sih. Karena kebanyakan juga masih basic ya. Jadi masih kita yang dasar-dasar dulu. Yang penting bisa jadi video dulu. Itu aja Bu Guru Dian terkait aset. Alhamdulillah kita sudah berada di sesi ujung ini pertemuan sesi kita hari ini Bapak dan Ibu. Kami cukupkan untuk pertanyaannya. Misalnya Bapak dan Ibu masih penasaran silahkan tuliskan pertanyaannya di grup chat kita sharing di situ, kita saling berbagi. Nanti Pak Irwan akan siap menjelaskan secara detail. Begitu Pak Irwan? Nggih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk sesi besok pagi Bapak dan Ibu harus standby karena sesi besok pagi adalah editingnya. Jadi Bapak dan Ibu siapkan stamina, jangan lupa siapkan kudapan di depannya, air minum dan sebagainya Bapak dan Ibu karena ini kelas virtual. Terima kasih. Sebelum Bapak dan Ibu nanti keluar dari mohon izin untuk nanti Bapak dan Ibu ya sesi dokumentasi untuk foto. Terima kasih Pak Irwan, ilmunya hari ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman peserta ini sangat antusias. Semoga Pak Irwan tetap sehat. Bentar Bu Dian. Ya Pak. Ini yang ngirimnya pakai peluat kemarin tuh itu tugas kita pakai bisa terbaca gitu dari sana Pak. Bisa. PDF Pak, PDF. Bisa. PDF boleh, Word boleh, PowerPoint boleh, foto pun boleh. Ah, itu bebas. Pak. Ya kebetulan belum diekspor gitu kemarin tuh langsung dikirim nih. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak. Kesedih setengah Pak. Masya. Kan dia ini bertanya. Doakan Bapak dan Ibu, Pak Irwan tetap sehat, tetap semangat. Informasi yang selalu up to date untuk kita. Kemudian, ya. Amin. Bu Rani. Apa kita persiapkan buat besok tuh misalnya video yang pernah kita buat terus kita masih awal kita dari proses pembuatannya atau gimana besok itu? Awal ya Pak Irwan ya? Apa? Video untuk yang mau diedit misalnya atau Bapak Ibu bisa langsung coba nanti dari storyboard Bapak Ibu kan sudah jelas nih narasinya seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana mengambil gambar, mungkin bisa dicoba nanti Bapak Ibu ambil gambar Bapak Ibu untuk sebagai bahan praktik. Nah, ya, jadi akan lebih enak. Jadi storyboardnya udah jadi. Itu yang kan kita praktikkan. Ya, dari storyboard itu Bapak Ibu bisa lihat saya ngomong apa nih? Oh ya saya ngomong ini. Ya udah rekam. Lanjut begitu seterusnya. Nanti dipotong-potong ya, jangan diambil langsung semua, jangan. Jadi misalnya kolom pertama tentang salam aja, ya jadi direkam tentang salam aja. Nanti kasih namanya salam pembuka. Gitu. Iya betul. Dan seterusnya. Jadi itu nanti sebagai bahan praktik gelap ya Pak Iwan. Kenapa? Walaupun masih gelap gitu, soalnya nggak masalah Pak. Iya, yang bermasalah itu yang nggak buat Pak. Jadi selama buat, ya mau hasilnya seperti apa, yang penting udah coba dulu. Iya betul Pak, coba dulu Pak Ibu ya. Rekamnya pakai apa Bu Dian? Pakai handphone boleh, bebas. Oh pakai HP? Iya boleh.
Terima kasih perhatiannya Pak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu ini diganggu sesi siangnya. Alhamdulillah Bapak Irwan sehat. Tadi kurang sehat beliaunya. Kita doakan tetap sehat, tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Terima kasih untuk teman-teman peserta. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan leave dulu Bapak dan Ibu, kita foto bersama. Aduh, kecepatnya pergi. Sholat Bu. Oh iya. Mohon untuk apakah ada Pak Muril nih ya? Pak Muril atau Bu Yuyun ya? Ya, gimana Ibu? Ini di foto apa di screenshot apa ini? Oke, oh udah ya ini ya? Udah sesi terakhir. Habis sholat. Untuk dokumentasi hari ketiga. Oh, oke, siap. Saya Mas Muhrir mungkin lagi ke musola. Oke. Oke ya, Bapak Ibu silahkan diaktifkan kameranya. Saya benerin jilbab dulu, Bu. Ya, Ibu Nani, dibenerin jilbabnya, pecinya. Posisikan dulu biar cantik, biar ganteng Bapak dan Ibu ya. Ya, biar pipi-pipinya kelihatan semua nih. Ya nggak cabi ya. Nggak ikut foto. Oke, nggak apa-apa ya nggak ikut foto. Nggak bisa ikut foto, Mbak Yuyun lagi di dapur. Nah, ini dicari sama Pak Iwan. Iya, nggak ikut foto. Bentar, oke, ini ada berapa layar ya? Ada dua, cuma ada dua ya. Saya foto dulu ya. Satu, Bu Aris Susanti ya, siap. Oke, Bu Julia kita. Oke. 1, 2, 3. Agak lama ya. Bentar Bu, ternyata meeting call saya. Oke, bentar, ini baru satu. Maaf, agak lama. Kemudian bisa Bu. Oke, halaman kedua, layar kedua Pak Muhammad, lalu Eka, Bu Minari kita, Pak NDC. 1, 2, 3. Cuman ada dua ya Pak Irwan ya? Di saya cuma tambah. Ada 4 sih. Kalau di saya 4. Mungkin Bu Dian aja deh. Nggak ikut foto Bu Dian, sorry. Iya, nggak apa-apa. Coba saya tes screenshot saya yang pertama ya. Cuma ada dua, takutnya ada yang nggak ke-record ya. Coba saya ini 1. Halo. Biar saya lanjutkan fotonya, Bu. Hah? Biar saya lanjutkan fotonya. Bentar, slide yang kedua. Biar saya lanjutkan. Oh, gitu. Silakan Pak Muril. Habis dari hitung ayo. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, next. Yang ketiga ya. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah, Bu Yun. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas keluangan waktu hari ini jam ini. Boleh
silakan meninggalkan room sampai bertemu lagi besok pagi ya Pak dan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Pak Irwan. Iya, terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan ditutup roomnya. Silakan ditutup. Boleh, Mandalika tutup. Boleh, Mandalika tutup.